Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 18 hingga 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini. Kedepan, Saudara, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 ±1% serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pelonggaran kebijakan makroprudensial diperkuat dengan meningkatnya efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan dalam percepat penurunan suku bunga dan kenaikan pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Saudara, lalu apa saja kemudian yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%? Kompas Bisnis akan langsung berbincang dengan Firman Muhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yan, selamat pagi, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Pak Firman, ini bagaimana sih asesmen Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi global? Ini khususnya juga terkait dengan tren perlambatan ekonomi di berbagai negara. Terima kasih. Dalam rapat Dewan Gubernur beberapa hal kami diskusikan terkait dengan bagaimana Bank Indonesia melihat kondisi global. Yang secara umum menurut bacaan kami terkini memang dalam tren perlambatan. Proses perlambatan memang terus berlanjut dan dipengaruhi oleh dampak langsung maupun tidak langsung dari berbagai kondisi perkembangan tarif di Amerika Serikat. Dampak langsungnya tentu ini akan berpengaruh terhadap bagaimana global value chain yang terjadi dan juga kemudian berdampak terhadap inflasi yang terus masih belum turun dengan cepat. Itu yang terjadi di Amerika Serikat sendiri. Secara khusus kami sampaikan government shutdown yang dilakukan secara temporer ini berdampak terhadap bagaimana pengeluaran pemerintah yang kami perkirakan berdampak terhadap pertumbuhan Amerika Serikat yang akan lebih lambat di tahun 2025 ini dan berlanjut di tahun 2026. Sementara negara-negara lain, Jepang kita lihat juga belum kuat. Sementara itu Tiongkok permintaan domestiknya masih belum cukup kuat meskipun ada beberapa stimulus yang memang belum cukup kuat. Sementara yang masih membaik ini terkait dengan Eropa yang kami lihat masih meningkat dipengaruhi oleh stimulus moneternya yang berlanjut, dan satu lagi yang masih kita lihat cukup kuat ini mitra dagang kita terkait dengan India. Permintaan domestiknya masih tetap baik di sekitar 7% pertumbuhannya. Yang secara keseluruhan Mas Yan, kami melihat pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 ini bergerak pada kisaran 3,1% menurun dibandingkan dengan perkembangan di tahun 2024 yang lalu. Pak Firman, yang juga jadi pertanyaan ini, bagaimana kemudian perkembangan dan juga proyeksi inflasi di negara maju khususnya di Amerika Serikat begitu, dan kaitannya dengan proyeksi arah kebijakan suku bunga Fed Fund Rate atau Fed Rate begitu ya. Bagaimana ini dampaknya terhadap dinamika di pasar keuangan global? Menarik pertanyaannya Mas Ian. Seperti saya sampaikan tadi, tarif Trump ini memang berpengaruh terhadap bagaimana dinamika di Amerika dan juga global secara keseluruhan. Untuk Amerika Serikat sendiri, ternyata perkembangannya
Satu, dampak dari government shutdown yang sifatnya temporer ini membuat memang the Fed, Federal Reserve-nya Bank Sentralnya Amerika Serikat perlu melihat kembali angka-angka terkait dengan ekonomi domestiknya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan dampak dari tarif itu sendiri. Kami melihat perkembangan dari inflasi Amerika Serikat sendiri ternyata tidak secepat penurunannya yang kita perakirakan. Inilah yang kemudian kita dengar banyak sekali statement-statement dari pejabat The Fed, Federal Reserve, yang berusaha lebih berhati-hati untuk melangkah ke depan, mengambil langkah lanjutan penurunan dari Fed Fund Rate-nya sendiri. Kami melihat angka-angka ini di mana pertama bagaimana proses tenaga kerjanya, pasar tenaga kerjanya yang ternyata tidak secepat perbaikan yang kita harapkan ternyata masih kuat, pengaruh dampak imigrasi dan juga tadi tarif. Itu yang pertama. Yang kedua, inflasinya memang belum turun dengan cepat. Kami melihat ini berpengaruh terhadap arah kebijakan Fed Fund Rate. Kami sedikit menggeser, kami perakirakan tadi awalnya akan ada kembali penurunan di bulan Desember, kami bergeser menjadi kemungkinan terjadi di bulan-bulan awal di tahun 2026. Inilah sepertinya yang berpengaruh terhadap bagaimana kondisi perekonomian global, khususnya pasar keuangan, seperti disampaikan oleh Mas Ian tadi. Pasar keuangan agak-agak bingung melihat kondisi ini yang berdampak aliran modal ternyata kembali lagi ke Amerika Serikat. Sementara aliran modal ke negara berkembang agak berkurang, yang mengalir lebih banyak kepada pasar saham. Inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika Serikat kembali menguat dalam beberapa perkembangan terakhir dan menekan banyak mata uang di negara berkembang termasuk Indonesia. Oke, ini juga yang menjadi perhatian ya, di mana justru uang kembali ke Amerika Serikat lagi, terutama tadi dampaknya terhadap pasar keuangan. Begitu apabila dinamika secara global ini juga cukup signifikan, bagaimana kemudian di dalam negeri? Bagaimana kemudian asesmen Bank Indonesia terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan juga inflasi pada triwulan 4 tahun 2025 ini? Yang patut kita sampaikan, perkembangan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi domestik tahun triwulan 3 kemarin, sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap baik, tumbuh di sekitar 5,04% pada triwulan ketiga tahun 2024. Beberapa faktor yang kami coba cermati, ini disupport oleh permintaan domestik yang kami lihat memang sebagaimana kita ketahui memang masih cukup baik. Satu hal yang mendukung pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 adalah perilaku front loading dari eksportir merespon tarif kemarin yang mendorong ekspor kita tumbuh cukup baik di triwulan ketiga ini dan menopang pertumbuhan ekonomi di 5,04 tersebut. Secara kedaerahan spasial kita lihat ekonomi di wilayah Jawa ini masih cukup kuat ditopang oleh bagaimana pengaruh dari sektor industri pengolahan yang cukup besar. Satu hal yang menjadi perhatian kita seperti kami sampaikan tadi adalah bagaimana ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan ini berpengaruh terhadap dinamika di pasar falas kita, nilai tukar, yang dalam beberapa perkembangan terakhir ini memang masih dalam kisaran tekanan yang masih cukup besar. Kita lihat nilai tukar bergerak pada 16.600, 16.700, dan inilah bukan hanya pengaruh kondisi yang seperti kami sampaikan tadi, ini bergerak dengan bagaimana ekonomi global, ketidakpastian yang masih tinggi yang pada gilirannya membuat tekanan-tekanan di pasar falas kita tersebut. Satu hal, di tengah kondisi ketidakpastian pasar keuangan yang memberikan tekanan terhadap nilai tukar, inflasi kami lihat masih tetap terjaga, Mas Ian, khususnya inflasi inti yang masih tetap terkendali. Ada beberapa peningkatan di inflasi inti seperti kami sampaikan tadi. Satu faktor peningkatannya seperti diskusi sebelumnya, Mas Ian, saya dengar ada diskusi mengenai dampak dari emas, dan ini memang imported inflation dari emas ini berpengaruh terhadap inflasi inti. Tapi di luar itu inflasi inti kita secara umum masih sangat-sangat terkendali. Sementara satu hal yang menjadi perhatian adalah inflasi volatile food, barang-barang pangan, yang memang mengalami peningkatan, dan ini dipengaruhi faktor musiman, pengaruh cuaca yang mengalami perubahan, di mana curah hujan kita perhatikan memang lebih besar dalam triwulan-triwulan terakhir ini. Tapi secara keseluruhan inflasi inti, inflasi IHK kita masih dalam kisaran
2,5 plus minus 1% sebagaimana sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan catatan terakhir ada di angka 2,86%. Jadi secara keseluruhan masih tak terkendali, Mas Ian, di tengah stabilitas sistem keuangan kita yang tetap terjaga. Ya, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Tadi sempat dibahas oleh Pak Firman juga terkait dengan falas tadi yang memang masih dalam kondisi tadi nilai tukar rupiah terhadap dolar di kisaran 16.500 hingga 16.700, namun inflasi juga masih terkendali hingga saat ini. Dan juga yang turut menjadi fokus itu adalah bagaimana kemudian arah kebijakan moneter dalam merespons kondisi perekonomian global dan juga domestik terkini. Namun tahan dulu jawabannya Pak Firman, jangan kemana-mana saudara. Seusai jeda Kompas Bisnis akan kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan kita lanjutkan perbincangan dengan Firman Mokhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, tadi sempat terpotong sedikit ya. Ini ada pertanyaan juga yang cukup perlu diberikan insight gitu terkait dengan apa saja sih kemudian faktor dan pertimbangan Bank Indonesia dalam mempertahankan BI rate pada level 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 5,50% pada rapat Dewan Gubernur ataupun RDG November 2025. Bagaimana Bank Indonesia meyakini kebijakan tersebut dapat menjaga stabilitas harga dan juga nilai tukar rupiah? Iya, jadi Mas Ian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian fokus kebijakan kami, mengapa kami pertahankan BI rate bertahan pada level 4,75. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa tekanan global, ketidakpastian pasar keuangan masih cukup tinggi, dipengaruhi perkembangan tarif yang kembali meningkat, inflasi kemudian yang memang belum turun di Amerika Serikat. Di tengah ketidakpastian tersebut tentunya ini memberikan tekanan terhadap nilai tukar di berbagai negara termasuk Indonesia. Perkembangan inilah yang menjadi fokus Bank Indonesia untuk mempertahankan BI rate di level 4,75. Kami akan fokus dulu bagaimana kita melakukan stabilisasi terhadap nilai tukar rupiah. Oleh karena itu kami pertahankan BI rate tetap bertahan di posisi tersebut. Namun bukan berarti kami tidak terus mencermati ke depan. Beberapa hal yang kami pertimbangkan juga ke depan, bahwa inflasi seperti kami sampaikan tadi memang masih tetap terkendali dalam kisaran 2,5 plus minus 1%. Dan inilah menjadi gambaran timbangan kami ke depan, kira-kira apakah masih ada ruang bagi penurunan, dan yang akan kami terus cermati tentang ruang penurunan tersebut. Hal lain yang juga kami perhatikan adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi ke depan. Kami perakirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat ini akan lebih baik, Mas Ian, didorong oleh stimulus fiskal yang semakin banyak di triwulan keempat ini dengan berbagai bantuan sosial. Satu lagi dampak bagaimana pelonggaran kebijakan moneter yang kami terus dorong. Yang secara keseluruhan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini 4,7 sampai dengan 5,5%. Tapi dengan catatan bahwa angka tersebut memang perlu kita terus dorong agar mencapai kapasitas perekonomian yang secara penuh kita dapat gapai. Dengan gambaran tersebut secara singkat kami sampaikan mengapa kami pertahankan tersebut. Satu, kita ingin fokus kepada stabilisasi nilai tukar rupiah. Yang kedua, kita ingin lakukan perkuat transmisi kebijakan moneter yang sudah kita lakukan pelonggaran dengan beberapa hal. Dan yang ketiga, bagaimana kita ingin tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya gambaran-gambaran tersebut akan ditopang dengan berbagai bauran kebijakan lain. Kami punya kebijakan makroprudensial, dalam hal ini kebijakan likuiditas makroprudensial akan kami terus dorong, bukan hanya untuk menambah kredit, tapi juga bagaimana kecepatan penurunan suku bunga bank agar berjalan sesuai dengan suku bunga yang sudah kami arahkan. Dan tentunya kita sampaikan ini akan sesuai dengan berbagai kebijakan stabilisasi di nilai tukar dan juga sistem pembayaran. Nilai tukar kami akan terus perkuat, Mas Ian. Kami akan lakukan intervensi bukan hanya di pasar spot, tapi juga di pasar NDF, baik di offshore, di luar negeri maupun di dalam negeri. Kira-kira itu pertimbangan kami sehingga kami pertahankan, dan ke depan kuncinya kita akan terus cermati ruang penurunan, mempertimbangkan inflasi ke depan dan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Oke, banyak yang harus digarisbawahi terkait dengan bagaimana pertimbangan terkait dengan ini, termasuk tadi seperti disebutkan Pak Firman, ketidakpastian global dan juga pasar uang, inflasi yang terkendali dan juga pertumbuhan ekonomi yang berpotensi akan lebih baik ke depannya. Lalu juga Pak Firman, ini bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap penguatan transmisi kebijakan moneter pro market lainnya
melalui ekspansi likuiditas moneter, pelonggaran KLM, serta akselerasi akseptasi pembayaran digital. Ya, jadi saya sampaikan tadi fokusnya ada dua. Yang pertama adalah stabilisasi terhadap nilai tukar. Yang kedua, kita ingin perkuat transmisi kebijakan moneter yang sudah kita lakukan. Dalam beberapa kesempatan disampaikan bahwa pelonggaran moneter bukan hanya melalui penurunan suku bunga yang sudah mencapai 150 basis point BI rate-nya, tapi juga pelonggaran likuiditas. SRBI, instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia, sudah turun cukup besar dari 916 hingga kemarin menjadi 699 triliun. Angka yang cukup besar kita coba tambahkan di perekonomian. Juga kebijakan bagaimana kita melakukan pembelian SBN, surat berharga negara, di pasar sekunder, ini juga kita tetap lakukan, tentunya dengan hitungan-hitungan yang cermat, Mas Ian, agar tetap stabil. Perekonomiannya sampai saat ini sudah sekitar 289 triliun. Dan yang ketiga, seperti disampaikan Mas Ian tadi, kebijakan likuiditas makroprudensial. Bagaimana kita mendorong kredit yang kita lakukan ke perbankan yang angka saat ini sudah 404 triliun rupiah. Nah, ini bagaimana dampaknya terhadap transmisi? Tentunya satu, bagaimana kita melihat suku bunga. Suku bunga secara umum yang terjadi di pasar uang dan keuangan ini memang sudah cukup berjalan baik. Ya, bagaimana suku bunga di pasar uang overnight jangka pendek yang juga sudah turun, bahkan sudah mencapai catatan kami cukup besar. The yield SBN juga sudah turun cukup besar, bahkan sekitar 226 basis point untuk yang 2 tahun dan 113 basis point untuk yang 10 tahun. Yang menjadi dorongan kita sekarang adalah kita ingin mendorong suku bunga perbankan. Suku bunga perbankan untuk suku bunga deposito dalam 2 bulan terakhir ini memang sudah ada percepatan yang cukup besar. Penurunannya didorong oleh berbagai dampak likuiditas tambahan, bukan hanya dari Bank Indonesia, juga dari pemerintah. Ini mendorong suku bunga deposito sudah turun cukup cepat. Tapi secara umum dibandingkan yang 150 basis point BI rate, ternyata baru turun 56. Lebih jauh lagi yang kita harapkan adalah penurunan dari suku bunga kredit. Nah, suku bunga kredit ini baru tercatat sekitar 20 basis point. Ini yang ingin kita terus dorong, Mas Ian, agar transmisinya juga berjalan baik di sisi suku bunga. Yang lebih jauh lagi adalah terhadap kreditnya sendiri. Pertumbuhan kredit ternyata baru tercatat 7,36%. Tapi kami yakin ke depan ini akan lebih baik. Mengapa? Seperti kami sampaikan, prospek ekonomi di triwulan keempat akan lebih baik, didorong oleh stimulus fiskal dan pelonggaran moneter, yang biasanya ini akan diikuti oleh peningkatan kredit. Sehingga ke depan prospek kredit ini kami perakirakan akan lebih baik. Itu Mas Ian kira-kira. Oke, ada beberapa catatan juga yang saya catat ini terkait dengan suku bunga di pasar uang yang kemudian berjalan dengan baik, dan juga yang didorong oleh BI adalah terkait dengan suku bunga perbankan juga. Lalu terakhir ini Pak Firman, bagaimana sih sinergi kebijakan Bank Indonesia bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus ini mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita dari pemerintah? Beberapa hal dapat kami sampaikan, tentunya kami terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian dari sisi nilai tukar, dari sisi inflasi, dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi nilai tukar tentu kami akan terus berkoordinasi tentang bagaimana kami akan tetap komit menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari sisi inflasi, seperti kami sampaikan tadi bahwa inflasi volatile food sedikit meningkat dipengaruhi faktor dampak cuaca, dan di dalam hal ini tentunya kami akan perkuat melalui koordinasi kami di tim pengendalian inflasi pusat dan di daerah secara konsisten dan secara terukur bersama-sama agar bisa kembali mengendalikan inflasi volatile food yang secara keseluruhan akan mendorong inflasi tetap stabil dalam kisarannya. Dan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kami akan koordinasi seperti kami sampaikan tadi, kami bersinergi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pelonggaran kami, bukan hanya moneter, juga makroprudensial yang kami terus dorong, dan juga digitalisasi sistem pembayaran, Mas Ian. Ini sangat penting untuk transaksi kegiatan ekonomi. Satu, koordinasi lebih luas adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Kami bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS.
untuk berkoordinasi agar di tengah ketidakpastian global ini stabilitas perekonomian kita tetap terjaga dan tetap mendorong pertumbuhan kredit. Ya, sinergi terus dilakukan dengan pemerintah terkait juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ini pengendalian dari inflasi volatile food, dan juga tentunya bersinergi untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya. Terima kasih Firman Mukhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih.